Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial software dari materi uji normalitas. Mungkin sebelumnya saya akan mencoba untuk menampilkan contoh soal dan saya akan coba membacakan. Kun adalah seorang investor. Ia ingin mengetahui apakah data keuntungan, pendapatan, dan modal pada PT Milmil tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 yang akan digunakan untuk penelitiannya terdistribusi normal atau tidak. Berikut adalah datanya dalam jutaan rupiah. Bisa teman-teman lihat tabel di sebelahnya. Berikut merupakan data dari contoh soal tersebut. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya teman-teman bisa membuka software Aircommander. Bisa teman-teman buka icon Aircom-nya pada desktop komputer teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan coba memasukkan data dari contoh soal tadi ke Aircommander. Pertama-tama teman-teman bisa menuju menu bar lalu mengklik data, lalu teman-teman klik new dataset. Nah, untuk nama datasetnya teman-teman bisa coba tulis normalitas karena kita sedang berada di materi uji normalitas. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya akan muncul halaman data editor. Nah, nanti teman-teman bisa memasukkan datanya ke dalam data editor berdasarkan tabel pada contoh soal. Lalu kita akan coba ubah dulu yang ada di variabel 1, 2, dan 3. Kita coba klik yang variabel 1. Lalu di sini kita coba sesuaikan dengan kategori pada tabel. Contohnya untuk variabel 1 kita coba tulis keuntungan. Lalu untuk tipenya yaitu numerik, lalu kita klik close. Lalu untuk variabel yang kedua, kita coba tulis pendapatan. Dan untuk tipenya yaitu numerik. Lalu kita klik close. Lalu untuk variabel yang ketiga, kita coba tulis modal. Lalu tipenya juga numerik. Lalu close. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa memasukkan datanya dari tabel pada contoh soal. Misal pada keuntungan di sana untuk yang pertama itu ada 5.000 dan 5.420 dan seterusnya. Kita coba input semuanya. Untuk keuntungan yang pertama yaitu 5.000, lalu ada 5.420, lalu ada 4.250, lalu 5.420, selanjutnya 4.500, lalu ada 5.550, lalu ada 5.004, lalu ada 5.050, ada 4.055, yang ke-10 yaitu 4.220, lalu yang terakhir 4.500. Lalu kita lanjut ke kolom yang kedua yaitu pendapatan. Untuk yang pertama datanya yaitu 4.000, lalu 2.045, lalu 5.402, lalu 5.000, lalu 4.205, lalu ada 5.404, lalu selanjutnya ada 4.420, lalu 40.24, lalu ada 2.222, lalu ada 4.200, dan terakhir 4.240. Selanjutnya kita pindah ke kolom modal. Yang pertama itu ada 5.000, lalu 5.250, lalu kemudian 4.000, lalu 5.042, lalu ada 5.204, selanjutnya ada 4.242, nah lalu selanjutnya 5.004, lalu 4.425, selanjutnya 4.440, lalu 5.255, dan yang terakhir yaitu 5.000. Nah, jika sudah terinput semua, selanjutnya teman-teman bisa klik close. Karena silang. Nah, berikut adalah tampilan jika data sudah terinput oleh software. Nah, jika teman-teman ingin melihat datanya untuk mereview kembali, teman-teman bisa klik
tombol view dataset pada di atas. Nah, maka akan muncul data yang tadi sudah kita input jika teman-teman ingin melihat. Namun jika sudah benar, data yang diinputnya bisa di close aja. Lalu selanjutnya kita klik pada menu bar, menu statistik. Lalu ke summaries. Selanjutnya pilih yang Shapiro yang paling bawah. Nah, bisa diklik aja yang itu. Nah, nanti setelah diklik akan ada 3 kategori tadi, 3 variabel. Kita coba klik satu-satu. Untuk yang pertama yaitu dari keuntungan. Kita coba untuk melihat output dari keuntungan terlebih dahulu, lalu klik OK. Lalu akan muncul hasilnya pada layar output window. Lalu yang selanjutnya lakukan hal yang sama untuk melihat output yang lain, ke statistik, summaries, lalu ke Shapiro Wilk Test of Normality. Lalu pilih yang pendapatan, lalu klik OK. Lalu outputnya akan muncul, dan yang ketiga juga kita kembali melakukan hal yang sama untuk yang modal, lalu klik OK. Nah, untuk outputnya sudah muncul tiga-tiganya, bisa dilihat pada layar untuk p-value-nya. Lalu kita akan coba membuat analisis pengujian. Nah, berikut untuk analisis pengujiannya itu yang pertama untuk kriterianya itu p-value lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Lalu untuk p-value lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Lalu untuk nilai p-value-nya bisa dilihat untuk keuntungannya itu 0,2750 dan itu sama dengan hasil dari pada software yang telah tadi kita coba. Nah, sama ya teman-teman, untuk hasilnya bisa teman-teman sesuaikan. Lalu untuk keputusan p-value-nya yaitu semua sama ya teman-teman, untuk hasilnya data terdistribusi normal. Lalu untuk kesimpulannya yaitu karena data keuntungan, pendapatan, dan modal pada PT Milmil terdistribusi normal, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.